Pada segmen ketiga ini, mari kita coba bahas mengenai unit operasi pengolahan dasar kedua, khususnya untuk pre-cooling ya, baik pada buah-buahan maupun pada sayuran. Pre-cooling ini adalah tahapan unit operasi yang bertujuan untuk menghilangkan panas lapang apabila produk akan disimpan pada ruangan yang berpendingin, sehingga tidak terjadi shock apabila terjadi perubahan suhu yang mendadak. Dapat dilakukan antara lain dengan metode air cooling, yaitu mengalirkan udara dingin kepada produk yang akan didinginkan, kemudian bisa juga dengan hydrocooling, menggunakan air yang diturunkan suhunya atau sudah didinginkan dan disiramkan kepada produk yang akan didinginkan, ataupun produk baik sayuran dan buah-buahan ditempatkan di dalam sebuah ruangan yang suhunya diatur menjadi lebih dingin, jadi ditempatkan di ruangan berpendingin. Video berikut memperlihatkan cara kerja mesin pre-cooling dengan metode hydrocooling ya, atau kita sebut dengan sebagai hydrocooler. Bagaimana dia mendinginkan ikan, mendinginkan buah-buahan, kemudian sayuran maupun mendinginkan makanan yang sudah dikemas supaya untuk berikutnya bisa disimpan di tempat yang berpendingin. Pada proses pendinginan tentu saja tidak terlepas dari apa yang disebut siklus refrigerasi, baik itu pada chiller maupun refrigerator. Dan sistem ini bekerja di mana pada proses pendinginan dengan refrigerasi ini dibutuhkan refrigeran ya, suatu bahan yang bisa berubah kondisi menjadi gas maupun menjadi cair. Jadi pada tekanan yang kuat dia akan berubah menjadi cair dan pada tekanan yang rendah akan berubah menjadi gas.
Contohnya mungkin apa ya, fluorofluorokarbon kalau dulu ya, tapi kalau sekarang orang menggunakannya freon mungkin ya, gas freon ya. Jadi gas freon sering digunakan sebagai refrigeran untuk mesin-mesin pendingin berupa kulkas, mungkin kemudian freezer, termasuk juga AC ya. Dan kalau untuk chilling atau proses chiller di pabrik biasanya menggunakan refrigerannya berupa air. Ya, kira-kira skematiknya seperti ini. Jadi pada bagian kiri ini yang berwarna biru ini menunjukkan refrigeran berupa gas dalam kondisi bertekanan rendah, jadi low pressure pada tekanan 4,8 bar. Kemudian dengan menggunakan kompresor ini dipres, ditekan menjadi refrigeran gas bertekanan tinggi ya. Gas bertekanan tinggi dengan tekanan mencapai 16,3 bar misalnya ya, high pressure. Kemudian ini didinginkan dengan menggunakan kipas angin berupa kondenser ini, ditiupkan dengan angin dan dikondensasi supaya menjadi dingin, dan pada tekanan yang tinggi berupa gas ini didinginkan, maka dia akan berubah menjadi refrigeran kondisinya cair bertekanan tinggi. Jadi yang warna kuning ini adalah refrigeran dalam kondisi cair dengan tekanan yang tinggi. Kemudian melalui sebuah valve gitu ya, di sini dilepaskan tekanannya, maka dia akan keluar dengan kecepatan yang tinggi, dan di sini terjadi proses evaporasi ya, dan ini bagian evaporator ini adalah bagian yang melepaskan dingin. Contoh yang paling sederhana dari proses evaporator ini yang melepaskan dingin adalah kalau kalian mau coba ini, misalnya kalian sedang memasak di dapur kemudian menggunakan gas. Nah, pada saat memasak dengan gas ini dan menyala, maka tabung gas biasanya dingin. Kenapa? Karena yang tadinya bertekanan tinggi berupa cair, gasnya dilepaskan. Proses pelepasan gas ini menyebabkan suhu di sekitarnya menjadi dingin, tabung gas menjadi dingin. Di sini pun sama prinsipnya ya. Jadi pada evaporator ini bagian dari plat-plat besi yang menempel pada saluran gas yang sudah bertekanan rendah ini, cair bertekanan rendah kemudian menjadi gas lagi, ini akan menghasilkan dingin ya, menghasilkan kondisi dingin, baru dievaporasikan ke dalam ruangan. Sehingga ini dinamakan alatnya evaporator untuk melepaskan dingin ke dalam sebuah ruangan. Demikian juga sistem pada air conditioning, caranya sama dengan cara seperti ini. Demikian juga pada ruangan-ruangan pendingin, ya juga mungkin dalam kulkas dan freezer. Jadi adanya perubahan tekanan dari tekanan tinggi dilepaskan menjadi gas bertekanan rendah, maka akan mengeluarkan efek dingin, dan dengan evaporator ini efek dingin dilepaskan dalam ruangan sehingga ruangan menjadi dingin. Di bagian ini, di bagian kondenser ini kondisinya panas karena dipres terus, diberi tekanan terus, maka didinginkan dengan bantuan kipas atau blower supaya menjadi dingin, dan dingin dalam kondisi berbentuk cair dan bertekanan tinggi. Apabila dilepaskan maka cair bertekanan rendah dan akhirnya menjadi gas lagi. Begitulah siklusnya, sehingga ada efek yang melepaskan panas di sini dan efek yang melepaskan dingin. Sehingga ruangan-ruangan yang berpendingin biasanya di dalam ruangan dingin tapi di luar akan lebih panas, karena ya ini bagian kondenser ini atau bagian blower ini akan melepaskan panas ke lingkungan, sementara di dalam ruangan ini menjadi dingin. Jadi orang-orang yang menggunakan air conditioning sebenarnya dia merasa dingin tapi melepaskan panas ke lingkungannya. Jadi lingkungan mengalami panas yang bertambah, di dalam ruangan dia sendiri menjadi dingin. Jadi orang yang tidak punya air conditioning mungkin akan kepanasan karena memperoleh pemanasan dari blower ini.